Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ulasan ringkas ini, teman-teman sahabatku dimanapun berada, saya kali ini tidak membahas masalah azab akhirat tentang neraka dan surga. Kali ini kita sebagai manusia jangan mendahului Allah, jangan bermain-main dengan Sang Pencipta, dan jangan main-main mempermainkan Tuhan, karena Tuhan adalah Alimul Asya, penguasa seluruh alam dunia ini, Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam. Oleh karena itu, Tuhan jadikan kita diberikan akal, punya kelebihan untuk mampu berpikir, berkarya, berkreatif boleh. Apapun itu, kau ciptakan manusia robot, menjadi orang yang menjadi hidup kembali, manusia mati menjadi kembali. Itu semuanya karena izin Allah. Boleh apapun bentuknya yang kau kerjakan semasa hidup di dunia ini, untuk mengecoh dunia, untuk mempertontonkan kepada dunia, agar tahu bahwa kelompok negara ini yang berkuasa, yang mampu menciptakan berbagai macam robot, monster-monster, sekalipun orang mati dihidupkannya, tapi Tuhan tidak akan pernah memberi apa yang dinamakan ruh, nyawa. Akhir-akhir ini kita lihat heboh, dunia digemparkan oleh suatu negara yang angkuh dan congkak dan sombong, takabur. Allah berikan bencana alam, Allah berikan penderitaan bagi mereka. Kita lihat kesombongan. Apa mereka akan kekal hidup selama ini yang dikoar-koarkan? Selama ini mereka mampu membuat berbagai macam makhluk, manusia-manusia robot, nuklir, bom, berbagai macam mereka ciptakan untuk menghancurkan negara-negara lain, atau untuk sekedar mencari tenar dan pamor dilihat oleh dunia bahwa akulah negara yang paling pintar, negara yang kuat, negara yang bisa memporak-porandakan seluruh dunia. Boleh menciptakan vaksin, virus, racun, segala macam untuk menakut-nakuti dunia dengan ilmumu, dengan virus-virusmu, dengan racun-racunmu. Tapi Tuhan tidak akan pernah bisa memberikan ruh. Orang mati tetap sejengkal pun tak akan pernah hidup lagi, tetap mati. Dihebohkan, ada suatu pertunjukan negeri tirai bambu ini, negeri yang komunis semua. Mereka akan mempertuhankan Tuhan-Tuhan. Mereka juga akan bisa mengaku Tuhan. Kalau toh Tuhan memberikan ilmunya,
untuk menghidupkan orang mati. Kalau tidak selain izin Allah yang Maha Kuasa, tidak akan pernah bisa. Tapi Tuhan bisa berkehendak untuk memberikan nyawa. Orang mati bisa hidup lagi, maka akan tambah sombong dan angkaranya mereka. Mereka merasakan kekal abadi hidupnya. Mereka akan merasa hidupnya disegani dunia, disegani negara-negara lain. Dengan kesombongannya, Allah berikan azab dan cobaan. Udah ribuan tahun sudah dicontohkan oleh Sodom dan Gomora, kaum Samud dan kaum Ad. Mereka mengukir dari besi, mereka mengukir batu, membuat batu dari rumah. Kalau akal bukan dari Allah, semuanya itu apa yang disombongkan oleh mereka? Kecuali Allah tenggelamkan semuanya, kecuali Allah berikan azab dan bencana, ujian-ujian untuk mereka semua. Tidak akan ada yang melebihi kekuatan Sang Pencipta yang Maha Dahsyat. Apapun mereka boleh menciptakan vaksin untuk membunuh ribuan negara-negara lain. Boleh menciptakan berbagai macam bom dan nuklir sebagai macam. Silahkan. Tapi Allah tidak akan pernah bisa memberikan nyawa kecuali seizinku. Nabi Musa memberikan, Nabi Isa diberikan oleh Allah dengan seizinnya. Tapi ini bukan nabi, manusia atau kelompok suatu negara membuat heboh. Organ-organ mayat yang mati 8 dipertontonkan kepada dunia, ke negara-negara lain. Bikin heboh percobaan. Orang yang telah mati akan dihidupkan lagi. Mereka boleh menciptakan matahari. Gak ada siang, gak ada malam, boleh. Tetapi nyawa tidak akan pernah bisa mereka ciptakan. Dan tidak pernah bisa Allah berikan. Kecuali dengan seizinnya. Sekalipun dulu nabi-nabi bisa menghidupkan orang mati kalau kena izin Allah. Nabi Isa, Nabi Musa, dan sebagai nabi yang lain bisa menghidupkan orang mati karena izin Allah. Bukan karena dipaksakan untuk dilihat oleh negara lain atau dunia dengan kesombongannya untuk mempropaganda negara-negara lain atau dunia. Maka lihatlah 2021 dengan dihebohkannya bahwa negeri tirai bambu Cina komunis ini menciptakan, mengambil organ-organ manusia, 8 organ dipertontonkan kepada dunia, akan dihidupkan oleh mereka. Tidak akan pernah bisa. Keburu mereka diberikan cobaan semacam tenggelam. Kereta di bawah tanah dibanjiri oleh banjir. Belum topan, belum badai, belum sebagaimana. Apa yang mereka akan sombongkan kepada dunia? Mereka menciptakan untuk bom, untuk melawan dan menandingi negara tetangganya. Takut diancam bom, nuklir, segala macam. Karena rencana busuk dan niat busuk itulah Allah tahu. Mereka akan hancur. Apa yang mereka kekalkan, apa yang mereka bangga-banggakan kalau sudah angin dan topan badai dilanda ketakutan. Takkan pernah ada untuk mereka menjadi manusia-manusia yang utuh dan kekal. Sadarkah mereka untuk tidak menjadi sombong? Lihat, kesombongan dilanda keketiran, ketakutan yang akan menghantui mereka karena mereka dididik untuk sombong. Tidak akan pernah menyaingi
sang pencipta semuanya. Allahu Rabbul Alamin, Ars, yang maha punya yang maha punya tahta kerajaan Ars, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita dapat rasakan tidak dilihat di mata, tapi harus lebih dekat di tenggorokan kalian semua. Jauh kemanapun kalian tetap dilihat. Allah meliputi segala sesuatu. Tahu apa yang kau kerjakan untuk menindas orang lain. Tahu apa yang kau kerjakan akan merugikan orang lain. Tapi Allah berikan lebih dulu bencana ketakutan untuk mereka. Karena niat untuk mempropagandakan dunia supaya tidak aman. Malah lebih duluan hancur oleh kelakuan mereka. Ini adalah peringatan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Tahu. Allah Maha Didaya. Jangan mempermain-mainkan dengan nama Allah Sang Pencipta. Karena tahu Tuhan mendengar. Allah melihat. Allah yang punya Rabbul Ars, tahta di singgat sana, kerajaan yang maha tinggi, yang tidak bisa kasat mata, yang tidak bisa dilihat. Rabbul Ars adalah pengendali seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Rabbul Ars yang punya kekuasaan dan pengendali seluruh lingkup hidupnya manusia. Dari sekecil apapun, sebesar apapun, diketahui niat, rencana, dan busuk. Apalagi Indonesia yang zalim, yang khianat, yang pecundang, yang menjadi bandit, semuanya tidak akan melebihi kekuasaan Allah. Akan hancur orang yang zalim. Akan turun orang yang zalim. Dan akan ditiadakan, dikalahkan dengan orang-orang yang hidupnya istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, selalu di jalan yang benar. Siapa itu yang di jalan yang benar? Yaitu orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Ulama-ulama yang mengajak manusia untuk selalu ingat Allah, dzikir kepada Allah, ingat kepada Sang Pencipta, jangan sombong, jangan zalim. Wahai orang-orang yang berbuat batil, orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang suka menghina kaumnya, kebatilan tak akan pernah abadi. Tetapi yang abadi adalah kebenaran. Selalu ditegakkan, akan selalu menggenap, akan selalu di hati, akan selalu dikenang tentang kebaikannya itu. Apapun bentuknya yang namanya kebaikan selalu diingat orang. Tetapi keburukan udah jelas, busuk, bau, mati pun tidak akan pernah diterima oleh kubur, diazab oleh Allah karena zalim. Sudah banyak contoh-contoh terdahulu dari ribuan tahun terdahulu, dari kaum Sodom dan Gomora, kaum Samud, kaum Ad. Firaun ditenggelamkan dengan kesombongannya. Mereka akan takut dengan semacam ini. Dan sekarang tumbuh di negeri komunis. Menggemparkan dunia dari mulai vaksin, virus, racun, segala macam. Membunuh orang-orang, boleh.
apapun bentuknya bisa mereka membunuh. Tapi uji coba untuk menghidupkan orang mati nanti dulu, sebab roh adalah, nyawa adalah kepunyaan Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, kali ini saya mencerita menyinggung ya, di 2001 ini heboh dengan Cina. Cina ini ingin uji coba menciptakan orang yang mati dihidupkan lagi. Semua tidak akan bisa melebihi kekuasaan Allah guys. Tetap tak akan pernah bisa. Mereka diberikan, kita berdoa semua, mereka diberikan bencana oleh Allah sekarang, ditimpa musibah yang sangat besar, yang sangat. Berdoalah karena mereka suka menindas kaum Uighur, kaum Muslim. Mereka mengira akan kekal dan abadi kepintarannya itu hanya untuk menyombongkan diri untuk negaranya dan menyombongkan diri untuk negara orang lain. Mereka untuk menghancurkannya seperti Indonesia ini dipropaganda oleh mereka. Oke guys, ini hanya sekedar ulasan sedikit renungan agar kita tahu bahwa jangan melebih-lebihkan tentang kekuasaan Allah. Jangan berlebihan hidup di dunia ini. Sederhana aja. Hidup adalah tak akan kekal. Tetapi yang kekal adalah abadi, seperti saya udah ceritakan tentang surga dan neraka. Sekarang saya tidak meneruskan tentang surga dan neraka ini, hanya sekedar renungan dan peringatan. Jangan sekali-kali sombong. Apalagi kita diciptakan adalah seorang makhluk. Allah murka, Allah tidak senang, Allah tidak suka dengan perbuatan-perbuatan mereka dengan sombongnya. Maka Allah sebelum mereka berencana untuk membuat atau menghidupkan orang mati menjadi hidup, langsung Allah keburunya. Lebih baik Allah berikan bencana. Mampukah mereka untuk bertahan dengan bencana itu yang sekarang alami di 2001 oleh negara yang congkak dan angkuh, sombong di dunia. Negara paling tersombong adalah yaitu Cina. Nabi pernah berkata, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu ke negeri Cina. Karena memang Cina akalnya maju, canggih, bisa menciptakan robot, bisa menjadikan orang mati bisa hidup, yaitu sudah diciptakan oleh Allah. Tetapi Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Udah dicontohkan ribuan tahun oleh kaum Samud, Sodom dan Gomorrah. Udah Allah ciptakan dulu atau beri contoh. Sekarang ada muncul adalah di negeri Cina yang memang tempat ilmu dan kemajuan berbagai macam teknologi era digital. Adalah Cina mampu membuat robot manusia hidup. Manusia mengambil perasaan supaya hidup dengan robotnya sama seperti manusia, berdampingan. Robotnya itu dengan imajinasinya boleh itu bisa menciptakan. Tetapi keburu Allah, jika kaum manusia udah melebihi Tuhannya, maka Allah berikan azab. Nanti kalau andaikan bisa mereka menciptakannya, orang mati menjadi hidup, jelas mereka akan menjadi Tuhan dan Tuhannya menjadi banyak. Padahal Allah lebih kuasa. Di singgasana adalah Rabbul Arsy, Rabbul, pangeran yang ada di Ars, yaitu tempat pengendalinya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hancur duluan, mereka diberikan bencana duluan, mereka daripada yang mereka kerjakan. Mereka udah luluh lantak negaranya itu. Oke guys, ini hanya sekedar peringatan. Janganlah menjadi manusia itu berlebihan dan sombong dan melebihi Sang Pencipta.
Terima kasih guys, pagi ini saya tidak melanjutkan tentang neraka, ini hanya kultum pagi. Semoga ban untuk jadi renungan ke depan. Janganlah manusia ini karena makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, jangan menyombongkan diri. Jadilah manusia yang sederhana seperti yang diciptakan atau seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.